希望中国队给点力，拿下印尼，让那些竖中指的。Setiap tim besar pasti punya dinamika unik di dalamnya, kadang serius, kadang penuh canda. Tapi bagaimana jika seorang pemain naturalisasi justru terlihat seperti kakak usil pada adik kecilnya? Momen unik ini terjadi usai timnas Indonesia mengalahkan Cina 1-0 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis kemarin malam. Kapten timnas Indonesia, JIZ, terekam kamera tengah mengospek rekan setimnya, Beckham Putra. Dalam video yang beredar, JIZ yang memiliki postur lebih tinggi tampak menunjukkan gestur tegas kepada Beckham. Sang kapten tampak seperti sedang menegur atau memberi arahan serius, sementara Beckham menunjukkan ekspresi meminta ampun sambil tersenyum kaku. Asisten pelatih Denny Lanza juga terlihat berada di dekat keduanya, memperhatikan interaksi tersebut. Momen ini kemudian viral di media sosial dan disambut warganet dengan beragam komentar lucu. Banyak yang menyebutnya sebagai ospek senior ke junior. Ada juga momen lain di mana Kapten Timnas Indonesia JIZ tertangkap kamera iseng terhadap Beckham Putra dan Joy Palupesi. Momen itu terjadi di mixzone Stadion Utama GBK usai laga. JIZ terlihat memegang kepala Palupesi dan Beckham yang sedang melayani wawancara awak media di mixzone. Khusus untuk Beckham, JIZ terlihat memberi gestur pujian kepada Beckham yang sukses dalam menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Dan kalau biasanya kemenangan dirayakan di ruang ganti atau hotel, Timnas Indonesia kali ini memilih tempat yang tak biasa. Bukan di stadion, bukan pula di restoran mewah, tapi skuad Garuda rayakan kemenangan bersama Presiden Prabowo di Kertanegara. Para pemain dan pelatih Timnas Indonesia memenuhi undangan makan siang Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Kedatangan mereka menggunakan bus Garuda berwarna merah yang langsung terparkir di halaman depan rumah Presiden. Para pemain turun satu persatu dari bus dengan menggunakan jersey kebanggaan berwarna merah. Mereka juga terlihat mengeluarkan ponsel dan dikumpulkan oleh salah seorang kontingen timnas guna mengikuti protokol kepresidenan. Sesudah para pemain keluar dari bus dan melewati sistem keamanan X-ray, pelatih Patrick Kluivert yang menekan setelan jas biru navy menyusul para pemain yang sudah masuk. Ia sempat menyapa dan melambaikan tangan ke arah media sebelum memasuki kediaman pribadi Presiden Prabowo. Mereka disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelum kemudian masuk ke dalam rumah. Presiden Prabowo menunggu para pemain di ruang tamu. Undangan makan siang dari Prabowo diungkap Presiden ke-8 Indonesia itu usai laga melawan Cina di Stadion Utama GBK Kamis kemarin. Prabowo mengungkap undangan tersebut langsung kepada Kluivert di atas lapangan. Prabowo mengaku bangga setelah melihat timnas Indonesia mengalahkan Cina. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah kebanggaan bagi Presiden dapat menyaksikan secara langsung kemenangan timnas Indonesia atas Tiongkok dengan skor 1-0. Pencapaian ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi anak-anak bangsa untuk terus mengukir prestasi dan berlaga di Piala Dunia. Teruslah berjuang mengharumkan nama merah putih. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, menyampaikan apresiasi mendalam atas undangan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh skuad Garuda usai kemenangan penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sangat menghargai undangan yang kami terima dari Bapak Presiden. Kami sangat bersyukur atas kesempatan ini, ujar Kluivert saat ditemui di Kertanegara. Kluivert juga menyampaikan rasa bangganya atas kemenangan yang diraih anak asuhnya dalam laga sebelumnya, dan menegaskan bahwa kemenangan tersebut menjadi fondasi penting untuk perjalanan timnas ke depan. Menjelang laga berikutnya menghadapi Jepang, Kluivert menegaskan bahwa skuad Garuda akan bertanding dengan penuh semangat dan dedikasi untuk merah putih. Ia juga menyampaikan pesan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada tim. Semoga sukses menikmati pertandingan dan berikan yang terbaik untuk negara. Itu tujuan utamanya, tuturnya mengutip pesan Presiden. Dan tentunya hasil laga melawan Cina kemarin membuat Bang Jay gembira. Pemain belakang Venezia FC tersebut memuji kekompakan rekan setimnya usai menang atas Cina.
Selain itu, para pemain sukses membuktikan kekompakan yang dibangun sejak periode pemusatan latihan di Bali. Actually, we had a long training camp. We knew this was super important and we have a really good connection in the team, and that helped us today to get this win. And of course, we have Olu who scores every game, so it's easy for us also in the back. JIZES memuji antusiasme penggemar yang memberikan dukungan luar biasa untuk timnas Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa seluruh rekan timnya siap bermain demi masyarakat Indonesia. But the reason why we're here, the reason why we fight so hard, is because we play for the supporters, we play for the people. Bek kelahiran Merlo tersebut ingin menikmati kemenangan atas Cina semalam sebelum bertandang ke markas Jepang. Kami akan merayakan kemenangan atas Cina dulu sekarang, dan mulai besok kami akan fokus ke Jepang, ujarnya. Di sisi lain, media Jepang menyoroti reaksi supporter Cina yang mengalami stres hingga ngamuk setelah dipermalukan oleh timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin. Media Cina Sohu pun menganggap kekalahan kemarin sebagai hasil yang memalukan karena ini tidak pernah terjadi di ajang resmi dalam 68 tahun terakhir. Pemberitaan tersebut diangkat oleh media Jepang Saturday Web pada Jumat 6 Juni. Kekalahan pertama yang memalukan dari Indonesia dalam 68 tahun. Media Cina meratapi kegagalan mereka ke Piala Dunia. Publik geram mengatakan benar-benar tidak ada harapan dan sepak bola bukan untuk mereka. Tulis judul yang diberikan media Jepang itu. Mereka pun menyoroti reaksi dari para netizen Cina yang tampak frustasi ketika merespon pemberitaan Sohu. Di kolom komentar media, publik terlihat mengatakan hal-hal seperti benar-benar tidak ada harapan. Itu benar-benar memfrustasikan. Kapan mereka membuat terobosan? Tidak ada jalan pintas dalam sepak bola. Ini adalah pemandangan familiar. Itu tidak pantas untuk ditonton, dan itu tidak akan berubah siapapun yang melatih. Demikian tulis Soccer Digest Web. Bahkan sebelum bersuah dengan timnas Indonesia, sejumlah warga Cina juga pernah meluapkan rasa frustasinya di kolom komentar artikel media Cina Sohu dengan judul media Inggris secara mendalam. Mengapa impian sepak bola Cina hancur, korupsi plus pembalikan piramida? Di antaranya ada warga Cina yang meminta FIFA agar mengklasifikasikan tim nasional setiap negara di turnamen internasional seperti tinju hingga kungfu. Mereka menilai FIFA seharusnya mengklasifikasikan tim-tim sepak bola dunia berdasarkan tinggi dan berat pemain, namun permintaan itu tidak lazim. Mengapa tinju dibagi menjadi kelas berat? Orang Asia tidak bisa mengalahkan orang Eropa dan Amerika dalam sepak bola. Piala Asia dan Piala Eropa tidak berada dalam kelas bobot yang sama. Jadi tujuan kita dalam sepak bola seharusnya pragmatis, kecuali kita menggunakan kungfu, tinju, dan seni bela diri dalam permainan. Tulis salah satu komentar warga Cina di kolom komentar artikel media Cina Sohu.